pasti menghadirkan kekudusan dalam kehidupan umatnya, saudara. Tidak bisa tidak, api yang membuat kebangunan rohani pasti juga mendatangkan rasa takut akan Tuhan dalam kehidupan umatnya, saudara. Waktu 2033, semua orang, saudara, dapat mendengar pesan Injil yang otentik. Maka saudara, Tuhan kasih sebuah pilihan pada setiap orang. Apakah kau mau menerima Injilku apa tidak? Karena alat menampi sudah di tangan Tuhan. Orang yang percaya digambarkan sebagai gayung akan dipisah dengan orang yang tidak percaya sebagai debu jerami, saudara. Dengan ayat ini, maka saudara, pemahaman Kristen progresif yang berkembang hari-hari ini yang mengatakan bahwa ujung-ujungnya karena Allah adalah kasih, maka semua orang yang diselamatkan, maka tidak tepat, saudara. Karena pada akhirnya Tuhan berkata, responmu menentukan. Apakah kau mau menerima Injil apa tidak? Dan di hari terakhir, saudara, Tuhan berkata dalam Lukas 12, aku datang untuk melemparkan api ke bumi. Dan betapa aku berharap api itu telah menyala. Kalau saudara baca konteks pasal 12, api yang menyala adalah api pemisahan. Karena ayat berikut itu berkata, sebab nanti dalam keluarga 3 akan melawan 2, 2 akan melawan 3. Artinya apa, saudara? Respon saudara terhadap Injil Kristus menentukan, saudara. Hari ini kita diminta serius sama Tuhan. Slide yang terakhir, saudara, maka apa konteks pastoral bagi gereja masa kini? Yang pertama, kita perlu bersungguh-sungguh di dalam kehidupan hari-hari ini. Tadi dalam video Everyone Asia, Ko Billy menyampaikan pada bulan Mei, this is not a month of play, but a month of prayer. Saudara, bukan bulan untuk kita bermain-main lagi, tapi untuk kita bersungguh-sungguh dalam kehidupan doa, bersungguh-sungguh mencari Tuhan dan memastikan api dalam kehidupan kita tetap menyala, saudara. Amin. Dan yang kedua, siap-siap untuk dimurnikan. Amin, Bapak Ibu. Karena pada hari terakhir, kata Tuhan, penghakiman dimulai dari rumah Tuhan. Maka gereja Tuhan, kita yang berdoa, kita minta Tuhan, api lawanan Tuhan turun atas Indonesia. Maka yang pertama-tama Tuhan akan murnikan adalah gereja yang itu siap-siap untuk setiap kita, saudara, termasuk saya, dimurnikan dalam pelayanan. Dan yang ketiga, kita perlu hati-hati dengan pengajaran sesat yang mengatakan tidak ada surga dan neraka, saudara. Ujung-ujungnya Allah adalah kasih, maka semua akan diterima dalam keselamatan Tuhan yang baik. Ingat, pada hari terakhir Dia akan datang sebagai hakim yang adil. Dia akan datang dalam kuasanya, dalam api yang menyala-nyala, dan Dia akan menguji setiap perbuatan dan perkataan manusia berdasarkan respon. Saya berdoa, saudara, gereja kita masuk dalam pemurnian Tuhan, dan lebih lagi kita masuk dalam pencurahan Roh Kudus yang terbesar dan terakhir. Tuhan satu pemaparan kita untuk gereja untuk tidak pernah memakai api Roh Kudus dalam katakan api Roh Kudus. Kita sampaikan sekarang itu kita yang paling tidak berterima Yesus. Nah, Bapak Ibu saudaraku, ini waktunya kita memberi. Kita melihat terbuka. Ini waktunya kita memberi. Wow, mari persiapkan diri kita, Bapak Ibu saudara, untuk membawa persembahan MGPJ di bulan Juli ini. Mohon kesediaan berdoa, persembahan sudah kita persiapkan. Kalau Bapak Ibu sudah mempersiapkan, saya undang kita bangkit diri bersama-sama. Yang rambut itu ya. Kita akan